Perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci masih berlanjut. Perjalanan yang melelahkan tentu membuat mereka terkadang juga butuh istirahat. Namun kali ini nampaknya para murid Biksu Tong sedang bermimpi indah. Ternyata mereka sedang bermimpi kalau mereka sudah tiba di kuil lain. Namun sepertinya mimpi mereka akan segera terwujud, mengingat kali ini mereka akan segera menghadapi rintangan terakhirnya. Dan benar saja, betapa senangnya mereka ketika melihat kuil lain sudah berada di depan mata. Namun sayangnya, ketika diamati lebih teliti, kuil lain tersebut menghilang. Kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa apa yang mereka lihat adalah efek Fata Morgana. Hal itu dapat muncul karena keinginan mereka untuk tiba di kuil lain sangatlah besar. Siang harinya, mereka kembali beristirahat di sebuah kuil. Di sana Patke mengungkapkan kekecewaannya mengenai kejadian tadi pagi. Ketika ia merasa sudah sangat senang, ternyata yang ia lihat hanyalah Fata Morgana. Setelah itu ia pun mulai menghayal bagaimana jika nanti ia berhasil mendapatkan kitab suci. Pasti nama mereka akan tercatat dalam sejarah dan perjuangannya akan terus dikenang oleh seluruh umat manusia. Kemudian mereka pun mulai mengatakan keinginan masing-masing nanti ketika mereka bertemu dengan Buddha Rulai. Ya, karena Sun Gokong sangat suka bertarung, ia pun ingin diangkat menjadi budak perang. Kemudian giliran Patkai yang mengatakan kalau dia sangat ingin diangkat menjadi budak gembira, tentunya bersama para gadis cantik dan si adik Chang'e tercinta. Ia pun lalu membayangkannya hingga terbawa suasana sampai meluapkannya kepada Wuqing. Sekarang gilirannya. Lalu ia pun mulai menjelaskan bahwa semenjak turun ke dunia, ia tidak lagi punya kecerdasan. Dia menjadi sangat tolol sehingga menurutnya ia selalu merepotkan kedua kakaknya. Maka dari itu, nanti ketika ia bertemu dengan Buddha Rulai, ia pun ingin diangkat menjadi Buddha cerdas. Namun karena kelewat tolol, ia pun sama sekali tidak punya gambaran mengenai seperti apakah Buddha cerdas. Kemudian ia langsung duduk karena merasa tidak percaya diri. Untunglah kedua kakaknya kemudian menghampirinya untuk memberikan ia semangat. Lalu Sun Gokong mengatakan nanti kalau ia bertemu dengan Buddha Rulai, ia akan meminta agar kecerdasan Wuqing dikembalikan. Namun kemudian Wuqing menangis dan mengatakan kalau ini adalah air mata bahagia. Setelah itu Sun Gokong jadi berpikir, bagaimana jika setibanya mereka di kuil lain, ternyata Buddha Rulai hanya menghadiahkan mereka beberapa kitab dan sebuah tasbih sebagai kenang-kenangan. Bisa-bisa mereka cuma gigit jari. Untuk itulah Sun Gokong pergi terlebih dahulu menemui Buddha Rulai untuk menanyakan hal ini. Namun ia berpesan untuk tidak memberitahukan masalah ini kepada gurunya. Singkat cerita, sampailah ia di kuil lain dan berhasil menemui Buddha Rulai. Kemudian ia pun membisikkan keinginannya dan ternyata Buddha Rulai setuju dengan hal itu. Kemudian ia segera kembali ke tempat kedua adiknya untuk menyampaikan kabar baik ini. Buddha Rulai setuju untuk mengangkatnya menjadi Buddha perang, sementara Patke menjadi Buddha gembira dan Wuqing menjadi Buddha cerdas. Tiba-tiba Biksu Tong datang dan Sun Gokong langsung mengajak untuk melanjutkan perjalanan karena ia sudah tidak sabar untuk tiba di kuil lain. Tetapi belum lama berjalan, Perdana Menteri Kura-Kura datang menemui mereka. Ternyata ia bertujuan untuk menyampaikan pesan dari Raja Naga Laut Timur. Raja Naga Laut Timur mengetahui kalau rombongan Biksu Tong akan melewati tempat ini, sehingga ia ingin mengundang mereka semua untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Namun dengan tegas Sun Gokong menolaknya dengan mengatakan kalau kita semua sedang sibuk dalam misi ke barat, sehingga kami semua sama sekali tidak punya waktu untuk menghadiri pestanya. Kemudian Perdana Menteri Kura-Kura menjelaskan bahwa Raja Naga Laut Timur sangat menjaga gengsi. Jika beliau tahu bahwa ia gagal mengajak rombongan Biksu Tong, maka ia pasti akan dapat masalah. Biksu Tong lalu ikut angkat bicara dengan mengatakan kalau kita sedang tidak buru-buru. Mungkin sebaiknya kita memenuhi permintaannya dengan menghadiri pesta Raja Naga. Berangkatlah mereka untuk menghadiri undangan tersebut. Alasan Sun Gokong sangat membenci Raja Naga Laut Timur karena dia adalah dewa yang tamak dan suka sekali main wanita. Umurnya sudah ribuan tahun, namun setiap tahunnya ia masih juga membuat perayaan. Menurutnya hal itu sangat kekanak-kanakan. Bicara soal Raja Naga Laut Timur, ia merupakan anak tertua dari keempat bersaudara. Adik keduanya adalah Raja Naga Laut Barat, adik ketiga adalah Raja Naga Laut Selatan, dan terakhir adalah adik keempat yang merupakan Raja Naga Laut Utara. Serta ia juga mempunyai seorang istri yang suka bicara ceplas-ceplos. Meskipun keempatnya adalah saudara kandung, namun mereka sama sekali tidak pernah bisa akur. Sebagai contoh perayaan ulang tahun ini, yang malah mereka jadikan sebagai ajang memamerkan benda mustika. Bahkan kini ketiga adik tengah meledeknya karena tak ada satupun dewa yang menghadiri perayaannya. Namun Raja Naga Laut Timur tidak mau kalah. Ia mengatakan kalau hari ini dia sudah mengundang tamu yang sangat spesial. Dan benar saja, setelah beberapa waktu Perdana Menteri Kura-Kura muncul bersama Biksu Suci dan ketiga muridnya. Namun begitu sampai, Sun Gokong pun langsung mengatakan kalau kita sudah bertemu dengan Raja Naga. Sekarang kita mau pergi untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Raja Naga mencegahnya dengan mengatakan kalau pestanya saja belum dimulai. Tentu karena menjaga perasaan dari Raja Naga, gurunya pun memutuskan untuk duduk sebentar. Lalu adik kedua mengusulkan, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk memperlihatkan benda mustika masing-masing demi menunjukkan milik siapa yang paling hebat. Setelah itu Raja Naga Laut Timur langsung mengeluarkan cermin kejujuran. Lalu ia menjelaskan bahwa dengan cermin ini ia bisa membuat seseorang mengatakan isi hatinya.
Lantas ia ingin mencobanya kepada adik kedua, namun adik kedua menolak dengan alasan kalau dia tidak suka bercermin. Demikian pula di ketiga dan keempat. Tentu ia tidak mau menunjukkan isi hatinya, karena apapun itu pasti sesuatu yang buruk mengenai kakaknya. Sampai akhirnya dia pun mencobanya kepada Sun Gokong. Sakti. Paduka brengsek, kau sibuk pamerkan cerminmu. Kau menghambat perjalanan kami ke barat. Kau tahu tidak? Ya, seperti itulah isi hati Sun Gokong yang pastinya mewakili semua yang hadir. Kemudian tibalah giliran adik kedua yang memperlihatkan benda mustika yang ia sebut kotak sinar bulan. Ini adalah benda yang dapat mengatasi waktu, sehingga benda ini bisa membawa seseorang untuk kembali ke masa lalu maupun masa depan. Tak mau kalah dengan kedua kakaknya, adik ketiga pun menunjukkan benda mustikanya. Ialah sebuah batu yang ia sebut batu 7 emosi dan 6 nafsu. Dengan benda ini, ia dapat mengendalikan seseorang melalui emosi dan hawa nafsunya. Namun Sun Gokong menyelanya dengan mengatakan kalau batu itu mengandung hawa siluman. Kalau aku jadi kau, batu itu akan aku buang. Terakhir giliran adik keempat, ia menunjukkan benda mustikanya yang berupa sebuah biji teratai. Kemudian ia menjelaskan bahwa benda mustikanya ini adalah benda yang paling spesial karena di dalamnya terdapat mustika hidup yang ia panggil Dewi Teratai. Dan benar saja, setelah biji dilempar, muncullah sesosok wanita yang sangat cantik. Dengan kecantikannya, ia sanggup membuat keempat Raja Naga sangat terpesona. Terutama Raja Naga Laut Timur yang terlihat langsung jatuh hati. Namun Sun Gokong langsung menyadari bahwa wanita yang mereka panggil Dewi Teratai adalah jelmaan dari siluman ular. Sayangnya tidak ada satupun orang yang percaya, terutama Raja Naga Laut Timur yang sudah dibutakan oleh kecantikan siluman ular. Ia mengatakan kalau Sun Gokong pasti salah orang. Raja Naga sudah ribuan tahun menjadi dewa, sehingga tidak mungkin ada siluman yang bisa mengelabuinya. Adik keempat pun juga ikut angkat bicara karena ia tidak terima kalau benda mustikanya dianggap siluman. Dengan kesal Sun Gokong mengatakan, ya sudah kalau tidak mau percaya, tapi suatu hari ia pasti akan mencelakai kalian semua. Selain itu, semua benda yang mereka anggap mustika adalah benda iblis. Jika tidak ingin celaka, maka segera bakar mereka semua. Merasa suasana menjadi tegang, Biksu Tong pun segera mengajak para muridnya untuk pergi. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun di perjalanan, mereka melihat banyak orang sedang terburu-buru. Salah seorang warga menjelaskan bahwa mereka ingin pergi ke tempat kuil 6 dewa. Sun Gokong lalu menyela. Yang ia tahu adalah 8 dewa. Tapi kalau 6 dewa, sepertinya ia tidak pernah dengar. Warga tersebut kemudian kembali menjelaskan kalau 6 dewa ini adalah dewa yang sangat sakti. Karena setiap ada warga yang berdoa, pasti akan mereka kabulkan. Karena penasaran, akhirnya rombongan Biksu Tong pun langsung menuju lokasi. Begitu sampai, Sun Gokong pun langsung membubarkan massa. Karena ternyata dewa-dewa yang mereka maksud adalah para siluman yang ia kenal. 4 dari mereka adalah siluman gajah, siluman kucing, En-en dan ibunya. Kemudian ibu laba-laba menjelaskan bahwa kami sama sekali tidak punya niat buruk. Sudah lama kami meninggalkan dunia siluman dan kini kami ingin berbuat baik layaknya para dewa. Kemudian dari belakang muncul 2 lagi yang ternyata adalah siluman tengkorak putih dan siluman beruang. Kemudian siluman tengkorak juga menjelaskan bahwa sudah lama ia meninggalkan dunia siluman. Bahkan sekarang ia tidak lagi menyimpan dendam kepada Sun Gokong. Sampai suatu hari ia bertemu dengan En-en dan yang lainnya. Kemudian saling mengikat persaudaraan dan bersama-sama ingin menjadi dewa. Sedangkan siluman beruang awalnya adalah pengikut Buddha yang salah memilih guru. Syukurlah dia bertemu dengan Dewi Kuan Im dan diangkat menjadi muridnya. Sampai suatu hari Dewi Kuan Im mengatakan kalau siluman beruang sangat cerdas. Ia pun diizinkan untuk turun gunung demi untuk membantu umat manusia. Hingga akhirnya ia bergabung dengan para siluman ini karena memiliki tujuan yang sama. Setelah itu, ia pun mulai menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Suatu ketika, ada sebuah keluarga yang ingin dikaruniai seorang anak. Sementara ada keluarga lain yang terlalu banyak memiliki anak, sehingga dia mengambil salah satu anaknya dan memberikannya kepada keluarga yang sama sekali tidak punya. Menurutnya, dengan demikian, kedua keluarga akan merasa senang. Di tengah pembicaraan, Patke melihat siluman tengkorak membawa banyak sekali uang. Namun ia mengaku kalau dia sama sekali tidak mencuri. Kemudian dia pun mulai menceritakan bahwa tadi di perjalanan ia melihat seseorang dengan uang yang sangat banyak. Lantas ia mengambilnya dengan alasan kalau dia hanya membantu orang tersebut dalam menghabiskannya. Dengan jengkel Patke mengatakan kalau kalian ini sudah tidak tertolong lagi. Lalu giliran Sun Gokong yang marah-marah. Ia menjelaskan bahwa bukan seperti ini caranya berbuat baik. Sekarang perilaku kalian bahkan lebih buruk daripada siluman. Namun Biksu Tong malah terlihat gembira. Menurutnya sebenarnya ke-6 siluman memiliki niat yang sangat baik, tetapi hanya caranya saja yang memang kurang tepat. Kemudian En-en mengungkapkan kalau kami ini sudah bosan jadi siluman. Kami berbuat baik agar kami bisa diangkat menjadi dewa. Syukur-syukur kalau bisa jadi bodhisatwa. Kemudian Biksu Tong kembali menjelaskan bahwa sebenarnya niat untuk meninggalkan dunia siluman adalah awal yang sangat baik. Namun untuk mencapai kesempurnaan tentu tidak semudah itu. Karena ajaran Buddha sangat luas dan harus dipelajari setahap demi setahap. Malam harinya, Biksu Tong pun memulai pelajarannya. Namun nampaknya hal ini terlihat sangat membosankan.
Sementara itu, Sun Gokong dan Patke sedang mencoba pose seperti Buddha. Namun baru beberapa saat, mereka menghentikannya karena kakinya merasa pegal. Selang beberapa waktu, En datang menghampiri mereka. Kemudian ia mengatakan kalau guru mereka ini sangat membosankan. Sudah berjam-jam ceramah, tapi belum juga selesai membicarakan tentang 5 pantangan. Lalu Sun Gokong pun menjelaskan bahwa 5 pantangan hanyalah awalannya saja. Karena pelajaran selanjutnya, masih ada 10 kebajikan dan 8 jalan kebenaran. Setelah itu mempelajari tentang 4 perkara kecil, 10 fase dan 12 tahap. Lalu Wuching menambahkan kalau masih ada 20 prinsip teguh. Diperlukan waktu sampai 7 tahun, bahkan ada yang seumur hidup masih belum selesai. Tentu En pun sangat terkejut mendengar semua itu. Kini bersama ibunya, ia pun memohon kepada Sun Gokong agar Sun Gokong bersedia mengabulkan permintaannya. Ternyata mereka ingin menjadi Buddha dengan cara instan, yaitu jika nanti Sun Gokong berhasil mendapatkan kitab suci, ia ingin Sun Gokong bicara kepada Buddha Rulai agar mereka juga diangkat menjadi Buddha. Ya, karena mereka terus merengek, akhirnya Sun Gokong pun mengiyakan hal itu. Namun dengan syarat, jangan beritahukan hal ini kepada siluman yang lain. Dan lucunya, ternyata dari tadi mereka sudah berada di belakangnya. Gurunya juga tiba-tiba muncul dan langsung memarahi Sun Gokong karena dia sudah bicara sembarangan. Lalu Biksu Tong pun mulai menjelaskan bahwa tujuan kami melakukan perjalanan ke barat adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari samudera penderitaan, sehingga kami sama sekali tidak menyimpan keinginan pribadi. Lagi pula, mana mungkin kami memiliki kesanggupan untuk meminta kepada Buddha Rulai. Seharusnya dalam belajar agama harus dipelajari sedikit demi sedikit, seperti kami yang melakukan perjalanan ke barat selangkah demi selangkah. Tidak ada jalan pintas, dan jangan berharap kalau sekali melangkah langsung bisa mencapai nirwana. Dari penjelasan Biksu Tong, akhirnya mereka semua pun mulai mengerti. Dirasa semuanya sudah cukup, Biksu Tong pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, para murid Biksu Tong pun membicarakan ke-6 siluman tersebut. Sun Gokong mengatakan bahwa mereka itu sangat keterlaluan. Belum menghadapi satu rintangan pun, sudah mau mengambil jalan pintas. Kalau jadi Buddha memang bisa semudah itu, maka kita tidak perlu susah payah untuk melakukan perjalanan ke barat. Sampai akhirnya mereka pun membicarakan mengenai sebenarnya apa enaknya menjadi Buddha. Tiba-tiba Patke teringat kalau di kehidupan sebelumnya, gurunya adalah Buddha Cincance. Kini mereka pun bersama-sama untuk menanyakan hal ini secara langsung. Biksu Tong lalu menjawabnya dengan mengatakan kalau kita sudah menjadi Buddha, semuanya akan melebur. Tidak ada lagi hal yang enak maupun hal yang tidak enak. Lalu Sun Gokong pun bertanya, nanti kalau dia merasa bosan, apakah dia boleh bertarung dan berkelahi? Biksu Tong lalu mengatakan kalau Sun Gokong sudah menjadi Buddha, maka dia sudah mencapai tahap kesempurnaan. Tentu tidak akan ada lagi ego maupun keinginan untuk bertarung. Giliran Patke yang mengungkapkan bahwa pokoknya nanti kalau sudah menjadi Buddha, dia harus bertemu dengan Dik Chang'e. Namun Biksu Tong menyangkalnya dengan mengatakan kalau di dunia Buddha sudah tidak ada lagi hawa nafsu. Bahkan saat itu, Cupatke tidak akan mengingat lagi siapakah adik Chang'e. Biksu Tong pun juga yakin pasti nanti Cupatke juga tidak ingin menemuinya lagi. Terakhir Wuching yang bertanya, apakah nanti setelah menjadi Buddha, kecerdasannya akan kembali. Lalu Biksu Tong menjelaskan bahwa dirimu adalah kecerdasan. Kecerdasan adalah dirimu. Untuk apa dibutuhkan kecerdasan lagi? Jawaban itu tentu membuat Wuching semakin pusing. Gue juga pusing, maksudnya apaan coba? Namun yang jelas, jawaban itu tidak dapat memuaskan para muridnya. Bahkan sampai malam, Patke pun masih memikirkan jawaban dari gurunya. Kini ia berpikir ternyata menjadi Buddha sangat tidak menguntungkan. Malah ia akan kehilangan ingatan sehingga tidak akan ada lagi kecabulan dan kenikmatan. Tetapi Wuching langsung mengoreksinya kalau guru tadi bilang tidak ada lagi hawa nafsu dan keinginan, bukan kecabulan dan kenikmatan. Lagi pula masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu seperti sang Buddha yang duduk jari menjepit bunga sambil tersenyum. Mendengar hal itu, Patke pun mengatakan bahwa kali ini riwayatnya benar-benar tamat. Setiap hari akan menjepit bunga sambil tersenyum, maka seumur hidup dia akan seperti orang idiot. Namun Wuching mengatakan bahwa kali ini kakaknya salah lagi. Tadi guru bilang bukan seumur hidup, melainkan selama-lamanya dan tak akan ada henti. Tentu menurut Patke itu jauh lebih mengerikan lagi. Kali ini Sun Gokong pun juga sependapat bahwa ternyata jadi Buddha itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi menurutnya guru kita itu berhati sangat lembut. Tentu ia pasti akan sangat sedih ketika ia tahu bahwa kita tidak ingin jadi Buddha. Sekarang mari kita kembali ke Istana Naga. Ternyata kecurigaan Sun Gokong sangat tepat. Wanita yang selama ini mereka anggap sebagai mustika hidup ternyata adalah jelmaan dari siluman ular. Kini ia berencana membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong dengan menggunakan ketiga mustika. Dengan batu 7 emosi, ia bisa dengan mudah mengendalikan Sun Gokong. Dia ingin Sun Gokong membunuh gurunya dan kedua adiknya agar Sun Gokong juga merasakan bagaimanakah rasanya kehilangan orang yang dikasihi. Setelah itu, ia ingin menyiksa Sun Gokong sedikit demi sedikit sampai dia tewas. Terakhir dia bisa menggunakan kotak sinar bulan untuk kembali ke 500 tahun yang lalu, di mana pada masa itu Keratumpe masih hidup dan dia akan hidup bahagia di sana. Untuk menjalankan semua rencananya itu, dia akan memanfaatkan perasaan Raja Naga untuk mendapatkan ketiga mustika.
Singkat cerita, ia pergi menemui Raja Naga Laut Timur. Lalu ia pun pura-pura jatuh cinta dan membujuknya untuk mengambil ketiga mustika. Ya, tentu karena Raja Naga sudah terpikat dengan pesona sang Dewi Teratai, ia pun menurutinya. Di suatu pagi, tiba-tiba Sun Gokong menggigil kedinginan. Tentu Biksu Tong pun menjadi sangat cemas karena nampaknya Sun Gokong tengah sakit parah. Kemudian Patke mengusulkan kalau sebaiknya kita menunda dulu perjalanan. Karena jika sampai nanti bertemu dengan siluman, tidak akan ada lagi yang bisa melindungi mereka. Tentu Biksu Tong pun setuju dan menyuruh Sun Gokong untuk beristirahat. Namun sesaat setelah gurunya pergi, Patke pun malah mengatakan kalau kali ini rencananya berhasil. Ternyata ini semua adalah idenya agar mereka tidak segera tiba di kuil lain. Kemudian Sun Gokong mengatakan, lalu mau sampai kapan kita akan terus menunda perjalanan. Lagi pula, kalau guru sampai tahu kita tidak ingin jadi Buddha, pasti dia akan sangat sedih. Sun Gokong pun kemudian mengingatkan bahwa guru telah sangat berjasa bagi kita. Kalau bukan karena guru, pasti kini dia masih tergencet di bawah Gunung Lima Jari. Sedangkan Chopatkai pasti masih menjalani hari-harinya dengan derita asmara. Namun Sun Gokong bicara bukan tanpa solusi. Sebelum tiba di kuil lain, kita bisa bersenang-senang terlebih dahulu dengan kembali ke masa lalu. Tentu kita masih ingat kalau di Istana Naga ada kotak sinar bulan yang dapat mengatasi waktu. Setelah puas bersenang-senang, pasti kita bisa menjadi Buddha dengan tenang. Sementara itu, karena hasutan dari siluman ular, Raja Naga Laut Timur pergi untuk mencuri benda mustika milik adik-adiknya. Yang pertama adalah batu 7 emosi. Meskipun mustika itu dilindungi oleh selubung halilintar, namun karena sudah dibutakan oleh cinta, Raja Naga tidak gentar sedikit pun untuk mengambilnya. Alhasil ia pun terluka parah meskipun mustika berhasil diambil. Namun ia tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya mereka pergi ke ruangan adik ketiga untuk mencuri kotak sinar bulan. Tidak berbeda dari sebelumnya, mustika ini dilindungi oleh api 3 rasa. Tentu panas yang ditimbulkan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Namun perjuangannya tidak sia-sia karena kini semua benda mustika sudah berada di tangannya. Merasa Raja Naga sudah tidak diperlukan, kini siluman ular pun berniat untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba Sun Gokong dan kedua adiknya datang untuk mencuri mustika. Keributan tersebut membuat Raja Naga terbangun. Kemudian mereka langsung melarikan diri karena memang sudah ketahuan. Singkat cerita, ketiga adik pun mengetahui sifat buruk kakaknya yang hendak mencuri benda mustikanya. Tentu karena sudah ketangkap basah, Raja Naga pun sama sekali tidak bisa mengelaknya. Namun alih-alih minta maaf, ia malah menyatakan terang-terangan kalau ia memang ingin memiliki semua benda mustika. Kemudian ia juga mengatakan kalau dia akan mengambil Dewi Teratai sebagai selirnya. Ya, tentu karena sebagai kakak tertua, tidak ada satupun yang berani melawannya. Di sisi lain, rombongan Biksu Tong tengah melanjutkan perjalanannya. Tetapi mereka harus terhenti karena cuaca berubah-ubah secara tidak wajar. Sun Gokong pun menyalahkan Raja Naga Laut Timur karena dialah dewa yang bertugas mengatur cuaca. Dan benar saja, di Istana Naga, ia cuma bersenang-senang bersama selir barunya. Dengan kotak sinar bulan, mereka pun kembali ke masa lalu dan banyak menghabiskan waktu di sana sehingga melalaikan tugas untuk mengatur cuaca. Semua orang berusaha memperingatkannya karena akibat hal itu terjadi banjir di mana-mana. Cuaca yang sangat kacau membuat manusia di bumi menjadi sangat menderita. Kemudian Mutiara, yaitu putri dari Raja Naga, mengatakan kalau semua ini pasti gara-gara selir muda ayahnya. Bahkan menurutnya, wanita itu adalah jelmaan siluman yang menjadi sumber masalah. Terlebih lagi semua benda mustika yang merupakan benda iblis. Selang beberapa waktu yang dibicarakan datang dan menyatakan kalau ia tidak terima dengan tuduhan itu. Namun dalam perselisihan itu, Raja Naga lebih membela selir barunya ketimbang putrinya sendiri. Melihat sikap ayahnya yang keterlaluan, Mutiara pun emosi dan langsung pergi meninggalkan istana. Singkat cerita, bersama pelayan pribadinya, mereka menemui rombongan Biksu Tong. Mereka tahu kalau Sun Gokong sangat sakti, sehingga mereka berniat untuk meminta bantuan. Kemudian Mutiara pun mulai menjelaskan mengenai sejarah benda mustika yang menjadi sumber masalah. Diceritakan pada 500 tahun yang lalu, ia sedang berjalan-jalan bersama kakek dan neneknya. Di atas gunung mereka melihat cahaya yang sangat terang, kemudian datang menghampirinya. Ternyata ini semua adalah ulah seorang dewa yang sedang membakar keempat benda mustika menggunakan api 3 rasa. Diliputi rasa penasaran, mereka pun menanyakan hal ini. Kemudian sang dewa menjelaskan bahwa keempat benda mustika ini adalah benda iblis yang dapat mendatangkan bencana. Namun dengan polosnya Mutiara mengatakan kalau benda-benda ini sangat bagus, sehingga sayang sekali kalau harus dimusnahkan. Terutama pohon ajaib ini yang katanya dapat mengabulkan 3 permintaan. Daripada dibakar, ia pun memintanya sebagai hadiah. Sebenarnya sang dewa masih merasa khawatir kalau nanti suatu saat benda-benda ini pasti akan mendatangkan musibah. Namun karena Raja Naga juga memohon, akhirnya ia pun memberikan semuanya kepada Mutiara. Sesampainya di Istana Naga, Mutiara pun ingin menggunakan pohon ajaib untuk mengabulkan permintaan pertamanya. Ia ingin mencicipi buah persik milik Mahadewi, memakan buah gingseng milik Dewa Taisang, dan meminum ramuan sari permata milik Dewa Taiyi.
Dan benar saja, besoknya Bintang Mas Taipai datang dengan membawa semua permintaannya. Semuanya sangat lengkap tanpa kurang satupun. Namun meskipun demikian, ini semua masih terasa sangat aneh. Apa yang menjadi alasan Kaisar Langit untuk mengirimkan semua ini ke Istana Naga? Kemudian Bintang Mas Taipai pun mulai menjelaskan maksud dibalik semua ini. Jadi pagi ini, bersama para bidadari, Ratu Istana Naga mendapatkan tugas untuk menyebarkan guntur di arah selatan. Namun setibanya di sana, mereka diserang oleh siluman naga yang sangat sakti. Demi untuk melindungi para bidadari, Ratu Istana Naga pun gugur dalam pertarungan. Oleh karena itu, Kaisar Langit mengirimkan semua ini ke Istana Naga sebagai bentuk belasungkawa. Mendengar hal itu tentu Mutiara sangat sedih. Ia langsung mengambil pohon ajaib untuk menyampaikan permintaan keduanya. Permintaan kedua yaitu agar neneknya bisa hidup kembali. Dan tentu saja permintaan kedua juga dikabulkan. Namun sayangnya Ratu Istana Naga kembali dengan bentuk sebagai roh jahat. Tidak hanya membuat kekacauan, ia bahkan nyaris membunuh cucu dan suaminya sendiri. Menyaksikan semua itu, Mutiara pun kembali mengambil pohon ajaib untuk menyampaikan permintaan terakhirnya. Dan permintaan terakhir yaitu agar neneknya bisa dimasukkan ke dalam surga. Belum lama setelah peristiwa itu, Raja Naga pun meninggal karena mengalami sakit keras. Sehingga kini ketiga benda mustika yang tersisa jatuh ke tangan para putranya sampai hari ini. Oleh karena itulah Mutiara sangat takut kalau kejadian buruk serupa akan terulang kembali. Kini ia meminta bantuan kepada Kera Sakti untuk mengambil semua benda mustika di Istana Naga kemudian membakarnya. Dengan izin dari gurunya, Sun Gokong pun berangkat ke Istana Naga bersama kedua adiknya. Singkat cerita, mereka pun mengobrak-ngabrik Istana Naga. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk merampas ketiga benda mustika. Namun karena Raja Naga tidak memberikannya, akhirnya mereka pun mengambilnya dengan cara paksa. Sebelum pergi, Sun Gokong menggunakan cermin kejujuran untuk menunjukkan kalau Dewi Teratai adalah siluman ular. Dan sekarang terbukti kalau selama ini yang tidur seranjang dengan Raja Naga adalah siluman ular. Sun Gokong pun menyerahkan urusan siluman ular kepada Raja Naga, sedangkan dia akan pergi untuk membakar ketiga mustika. Meskipun kini Raja Naga mengetahui kalau Dewi Teratai adalah jelmaan dari siluman, namun ia tidak lantas mengusirnya dari istana. Ia malah menjelaskan bahwa urusan cinta memanglah rumit. Terlepas wujudnya adalah dewi maupun siluman, baginya itu sama sekali tidak masalah. Sebaliknya, kini dia malah menaruh dendam kepada Sun Gokong. Lantas ia segera pergi ke Kayangan untuk melaporkan hal ini kepada Kaisar Langit. Ia melaporkan kalau Sun Gokong telah berbuat seenaknya dengan mengacaukan Istana Naga dan mencuri benda mustikanya. Ternyata Kaisar Langit menyambut baik laporan ini. Untuk itulah dia mengutus Dewa Licing dan Aca untuk pergi menemui Sun Gokong. Sementara itu, setelah meninggalkan Istana Naga, Sun Gokong pun langsung berniat untuk membakar ketiga mustika. Namun di tengah perjalanan, secara tidak sengaja ia malah bertemu dengan keenam siluman. Di sana ia malah memamerkan kehebatan dari ketiga benda mustika, salah satunya adalah kotak sinar bulan yang dapat mengatasi waktu. Tentu mereka semua pun sangat tertarik dan mengusulkan agar dimainkan dulu sebelum dibakar. Awalnya Sun Gokong menolak karena ia tahu bahwa kotak sinar bulan adalah salah satu benda mustika yang memiliki kekuatan iblis. Namun karena semua orang membujuknya, terlebih lagi Cupat Kai yang sangat ingin pergi ke masa lalu untuk menemui Dik Chang'e. Sampai akhirnya Sun Gokong pun setuju dan Patkela yang mendapatkan giliran pertama. Dan tentu saja, kotak sinar bulan membawa Cupat Kai ke 500 tahun yang lalu, di mana dia masih menjadi Panglima Tianfeng. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, ia pun langsung pergi untuk menemui Dewi Chang'e. Dan tanpa alasan yang jelas, ia pun menyuruh Chang'e untuk tidak dekat-dekat kepada Wukang. Selain itu, dilihat dari sisi manapun, jelas ia jauh lebih baik ketimbang Wukang. Jabatannya di Istana Langit lebih tinggi, tampangnya jauh lebih ganteng, dan ia juga jauh lebih romantis. Mendengar semua itu, Chang'e lalu mengatakan kalau selama ini dia menyimpan 3 kata untuk Tianfeng. Sontak Cupat Kai pun menjadi sangat bersemangat. Ia sangat yakin bahwa 3 kata itu adalah aku cinta padamu. Namun sebelum sempat mendengarnya, Sun Gokong pun tiba-tiba menariknya kembali. Tentu ia pun memohon agar diizinkan untuk main sekali lagi. Namun Sun Gokong menolaknya karena kali ini adalah gilirannya. Sementara itu, Dewa Licing dan Aca datang mencari Sun Gokong. Namun mereka hanya menemui Biksu Tong dan Biksu Tong akhirnya menceritakan alasan Sun Gokong melakukan semua ini. Biksu Tong lalu menjelaskan bahwa benda mustika yang diambil Sun Gokong dari Istana Naga adalah benda iblis yang dapat mendatangkan bencana. Tujuan Sun Gokong tidak lain adalah untuk membakarnya sehingga bencana di masa depan dapat dicegah. Setelah mendengar hal itu, kini mereka pun memaklumi kesalahan Sun Gokong. Dan alih-alih menangkapnya, kini mereka malah merasa kagum karena Sun Gokong rela melanggar peraturan demi kepentingan orang banyak. Ketakwaannya makin tebal sehingga sebentar lagi pasti segala kesempurnaan dapat dicapainya. Namun di sisi lain, padahal Sun Gokong masih bermain-main dengan salah satu benda mustika, yaitu kotak sinar bulan. Sampai Biksu Tong datang dan mempertanyakan sebenarnya Sun Gokong mau membakar ketiga alat Doraemon itu atau tidak.
Kemudian Sun Gokong mendekat dan menyatakan kalau dia akan membakarnya. Namun karena benda ini sangat bagus, ia ingin memainkannya sekali lagi. Tentu Biksu Tong pun sangat marah karena Sun Gokong ternyata masih suka bermain-main. Padahal dia juga tahu kalau itu adalah benda iblis. Biksu Tong juga menjelaskan bahwa tadi Dewa Pagoda Licing datang mencarinya. Kepadanya ia bicara baik-baik mengenai Sun Gokong, namun ternyata Sun Gokong di sini hanya bermain-main. Karena rasa kekecewaannya, kini ia pun menghukum Sun Gokong untuk membaca doa 1000 kali. Namun Gokong menolaknya karena dia yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Tidak ingin berdebat lagi dengan muridnya, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun setelah itu, Sun Gokong pun meluapkan emosinya karena menurutnya kejadian tadi itu benar-benar memalukan. Selang beberapa waktu Biksu Tong datang berniat mengajaknya makan, tetapi Sun Gokong menolaknya dengan alasan kalau dia sedang tidak selera makan. Kemudian Biksu Tong bertanya, apakah kau marah padaku? Dengan ketus Sun Gokong menjawab, kau kan guruku, ya mana aku berani. Namun pada akhirnya Sun Gokong mengatakan kalau tentu saja dia marah karena tadi dia cuma bermain-main, untuk apa harus dipermalukan di depan umum. Lalu Biksu Tong menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya dia memiliki dua cita-cita. Pertama, ingin segera mendapatkan kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara cita-cita kedua, ingin bisa segera melepaskan simpai emas dari kepala Sun Gokong agar dia bisa kembali bebas. Ia tahu bahwa simpai ini pasti membuatnya sangat menderita. Namun bicara sejujurnya, Biksu Tong juga terpaksa melakukan hal ini. Kemudian ia juga mengingatkan bahwa tinggal satu rintangan lagi, maka kita akan dapat mencapai Kuilein. Pada hari itu, jodoh kita sebagai guru dan murid juga akan berakhir. Dari sini hati Gokong pun mulai mencair. Ia mengatakan kalau gurunya hanya membaca mantra jika ia nakal. Biksu Tong lalu menambahkan kalau seharusnya simpai itu tidak dipakai di kepala, melainkan untuk dipakai jauh di dalam hati. Setelah mendengar semua itu, kini Sun Gokong pun berjanji bahwa dia tidak akan main-main lagi, tidak akan menyentuh kotak sinar bulan lagi. Jika sampai melanggar, ia bersedia untuk digencet di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun. Bahkan ia bersedia meskipun itu 5000 tahun sekalipun. Ucapan muridnya tersebut tentu membuat Biksu Tong menjadi sangat gembira. Ternyata bakti Sun Gokong begitu besar. Bahkan setelah itu ia sampai berlutut dan menyatakan kalau dia bersedia memakai simpai emas itu hingga akhir hayatnya.